Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'al lillahi da. Teman-teman, ada yang tahu nggak tadi Kak Liani menyanyikan sholawat apa? Ada yang tahu nggak? Ayo coba kakakmu dengar. Iya, pinter. Sholawat Badar. Sholawat Badar ini adalah sholawat yang dilantunkan oleh orang-orang Madinah ketika Rasulullah menginjakkan kaki di kota itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah atau pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Ayo kita dengarkan ceritanya. Setelah Rasulullah mengajarkan agama Islam di kota Mekah, semakin lama semakin banyak orang-orang yang mengikuti ajaran mulia ini. Tapi orang kafir Quraisy malah marah-marah. Mereka merasa Rasulullah telah merugikannya. Maka orang kafir Quraisy segera menyusun rencana untuk mencelakakan Rasulullah. Rasulullah yang mendengarkan rencana itu segera berunding dengan sahabat-sahabatnya. Mereka harus pindah ke kota lain. Ditunjuklah kota Madinah. Sebelum Rasulullah sempat berangkat ke kota Madinah, ternyata orang-orang kafir Quraisy telah lebih dulu mengepung rumahnya. Untunglah sahabat-sahabatnya sangat mencintai beliau dan mau melindunginya. Tempat tidur Rasulullah ditiduri oleh sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sementara Rasulullah bersembunyi di rumah yang lain. Namun, akhirnya Rasulullah ditemukan oleh orang-orang kafir di rumah itu. Rasulullah kita adalah manusia istimewa. Ketika pintu rumah itu didobrak, ternyata Rasulullah telah siap di belakang pintu dengan membawa segenggam pasir lalu meniupkannya ke wajah orang-orang kafir Quraisy. Seketika itu, orang-orang kafir Quraisy itu jatuh bergelimpangan di tanah. Rasulullah memulai perjalanannya menuju kota Madinah, ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Perjalanan Rasulullah bersama sahabatnya terpaksa dihentikan di sebuah bukit yang bernama Bukit Sur. Mereka bersembunyi di Gua Sur karena orang-orang kafir Quraisy sudah semakin mendekat mengejar mereka. Untunglah ada seekor laba-laba dan juga burung perit yang membuat sarang di depan pintu gua itu. Sehingga orang kafir Quraisy itu terkecoh dan mereka beranggapan bahwa Rasulullah telah berjalan ke arah yang berbeda. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Di suatu padang, ketika mereka kehabisan bekal, mereka bertemu dengan seorang wanita peternak kambing yang bernama Ummu Ma'bad. Rasulullah meminta susu kepada Ummu Ma'bad. Tapi sayangnya, hanya ada satu kambing yang tersisa di tenda itu. Dan itu pun sedang sakit. Rasulullah meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk menyentuh kambing itu. Rasulullah adalah manusia istimewa. Setelah kambing itu disentuh, tiba-tiba kambing yang sakit tadi menjadi lincah dan saluran kantong susunya mengeluarkan air susu yang sangat berlimpah. Ummu Ma'bad segera menempati susu-susu itu dan meminta baginda Rasulullah untuk membawa sebanyak yang dibutuhkannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Setiba di kota Madinah,
orang-orang yang mencintai Rasulullah dan telah menganut ajaran Islam sebelumnya bersolawat badar menyambut kedatangan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Dan sejak itu, Rasulullah dengan aman bisa menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah. Tahun demi tahun, Islam pun semakin berkembang. Sehingga Mekah pun tak lagi menolak Rasulullah dan tak lagi menolak ajaran Islam. Teman-teman yang Kak Liani cintai, hijrah adalah pindah. Pindah dari suatu kota ke kota yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini. Kita maknai sebagai hijrah dari kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik. Hijrah juga merupakan perjalanan yang penuh rintangan dan butuh kesabaran. Begitu juga di bulan Ramadan ini. Kita juga harus bersabar menahan hawa nafsu, dari menahan rasa lapar, rasa haus, dan menahan emosi. Semoga bulan Ramadan ini ke depannya bisa membuat kita menjadi anak yang soleh-solehah dan berguna bagi bangsa Indonesia. Mungkin hanya sekian dongeng dari Kak Liani. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.